Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang Hamas dan Israel. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang konflik Hamas dan Israel. Dapat ditelusuri kembali bahwa Israel didirikan pada 1948. Pada saat itu ratusan ribu warga Palestina uh, terpaksa meninggalkan rumah mereka dan menjadi pengungsi di negara-negara tetangga. Hamas didirikan pada tahun 1987 sebagai cabang dari Ikhwanul Muslimin, sebuah gerakan Islam internasional. Hamas menyerukan pembentukan negara Islam Palestina yang meliputi wilayah Israel, tepi barat, dan jalur Gaza. Israel di sisi lain menganut ideologi demokrasi dan sekuler dan mengakui wilayah hanya meliputi Israel, tepi barat, dan jalur Gaza. Konflik antara Hamas dan Israel telah berlangsung selama bertahun-tahun dengan kedua belah pihak saling serang secara militer dan diplomatik. Konflik ini telah menyebabkan banyak korban jiwa dan penderita bagi rakyat Palestina dan Israel. Peristiwa peperangan Hamas melawan Israel terjadi pada hari Sabtu di tanggal 7 Oktober 2023. Faksi Palestina memulai serangan dengan mengirimkan ribuan roket ke Tel Aviv dan juga Yerusalem. Beberapa di antaranya melewati sistem pertahanan Iron Dome dan juga menghantam banyak bangunan. Setelah itu, banyak baku tembak terjadi di saat malam hari antara pasukan Israel dan juga Hamas yang setidaknya ada di 22 titik lokasi di Israel. Keadaan pun mulai kacau sehingga warga sipil banyak yang terlibat dalam baku tembak tersebut. Selanjutnya, Hamas merilis foto warga sipil dan juga tentara yang disandera. Dari situ pun mulainya peperangan yang sekarang kian memanas. Sebelumnya, kelompok Hamas sendiri ini sudah melancarkan serangan yang sudah mampu menembus pertahanan dari Israel. Kemudian, karena kelompok Hamas tersebut mampu menembus pertahanan dari Israel, aksi tersebut dibalas oleh Israel. Mengapa hal itu terjadi? Dikarenakan aksi dari kelompok milik Israel sendiri itu menyebabkan warga Palestina itu tertindas dan terkena kekerasan oleh militer Israel itu sendiri. Lalu mengapa sih peperangan tersebut terjadi? Dari pihak Israel sendiri ingin merebut kota Yerusalem dan Gaza. Kemudian Israel juga ingin memonopoli Palestina. Di sini saya akan menjelaskan kaitan kasus Hamas dan Israel terhadap Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Seperti yang kita ketahui, ketuhanan yang Maha Esa mengharuskan masyarakatnya untuk beragama. Semua agama yang ada di dunia ini mengajarkan hal-hal yang baik. Penerapan Pancasila sila pertama yaitu diharapkan masyarakat bisa menerapkan sifat-sifat ketuhanan, toleransi, dan membantu sesama. Pada dasarnya manusia itu harus menjaga martabat dan harkatnya sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Dalam kasus Hamas dan kasus Israel ini bertentangan dengan sila yang pertama. Kenapa? Karena mereka memaksakan kehendak dan menggunakan cara kekerasan untuk mencapai tujuannya. Jadi diharapkan kepada masyarakat yang terlibat dalam kasus ini untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia. Ya, selanjutnya untuk sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa yang berkaitan dengan Pancasila sila kedua ini? Pada peluncuran serangan Hamas kepada Israel yang marah pada Tel Aviv dan Yerusalem yang dilakukan secara mendadak, ini seharusnya penyerangan yang dilakukan harus melihat keadaan sekitar yang terdapat warga sipil yang tak bersalah. Penyerangan ini seharusnya juga menjunjung tinggi hak asasi manusia para warga sipil yang tak bersalah maupun para militer yang ada di sana. Penyerangan terhadap Israel ini seharusnya dilakukan dengan cara yang adil dan beradab serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, yang berarti bahwa penegakan hukum harus dijunjung tinggi sesuai prinsip hak asasi manusia yang ada di dunia maupun di PBB. Hari ini saya akan membahas tentang isu media elektronik televisi tentang Palestina dan Israel. Hal ini banyak sekali dipaparkan di media sosial sehingga berita-berita tersebut banyak sekali yang tidak benar atau harus dicek dulu kebenarannya. Maka
seperti salah satu video TikTok yang diunggah oleh Greenforce 90 ini dibantah oleh Kapuspen TNI langsung karena hal tersebut tidak benar. Karena di video tersebut itu termasuk adalah pasukan TNI yang berangkat ke Lebanon untuk dalam rangka perdamaian di bawah PBB. Jadi itu bukan pasukan untuk membantu Palestina maupun Israel, karena politik Indonesia itu bebas aktif. Namun mengirim pasukan perdamaian ke daerah yang sedang konflik akan membuat keutuhan suatu negara terjamin dan dapat melindungi WNI di negara yang berkonflik tersebut. Hubungan sila keempat Pancasila dengan isu media elektronik televisi tentang konflik Palestina dan Israel dalam konteks berbagai aspek seperti 1. Keterbukaan dan diskusi publik. Di sini, media televisi harus memberikan wadah yang memadai untuk berbagai pandangan dan suara dalam konflik tersebut. Kedua, kepentingan nasional dan keberimbangan. Media televisi harus memastikan bahwa liputan mereka tidak mengorbankan kepentingan nasional Indonesia dan juga tidak mengorbankan atau merugikan salah satu negara. Terus kedamaian dan perdamaian. Sila keempat menekankan pentingnya kedamaian. Jadi media televisi memiliki peran dalam memberikan informasi yang objektif dan berimbang untuk mendukung upaya perdamaian dan juga tidak merugikan salah satu pihak. Yang keempat, permusyawaratan dan keterwakilan. Media televisi perlu memberikan suara kepada berbagai pihak yang terlibat dalam konflik ini, termasuk wakil rakyat dan pemangku kepentingan, sehingga kebijakan luar negeri Indonesia dapat mencerminkan aspirasi rakyat melalui mekanisme perwakilan. Kali ini saya akan membahas tentang topik Hamas Israel yang saya kaitkan dengan sila kelima Pancasila yang berisi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti yang kita tahu teman-teman, bahwa peristiwa Hamas Israel telah memakan banyak korban jiwa. Kedua belah pihak saling tembak-menembak, yang mana kejadian tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Seharusnya di saat peristiwa ini terjadi, kita sebagai manusia harus mementingkan kemanusiaan dan keadilan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan politik masing-masing negara. Dikarenakan peristiwa ini sangat merugikan dalam hak hidup sebagai manusia. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.